Tuh banyak yang di setting. Oke, oke, terima kasih banyak ya, Mas Deva ya. Selamat siang semuanya ya. Saya hari ini akan membawakan materi tentang WSP lanjutan ya. Saya izin share screen. Oke, ya. Sudah terlihat ya di sini. Eh, WSP yang tadi kita pakai sama Mas Deva juga. Saya masuk dulu panel MS-nya ya. Oke, untuk hari ini ya, untuk materi WSP lanjutan itu saya akan fokus ke menu-menu yang bisa membantu mengoptimasi website WSP kalian, ya, membantu mengoptimasi WSP dan artikel kalian, ya. Nah, untuk spesifiknya yang akan saya berikan adalah ini atas konten, atas header, bawah header, dan body per page, ya. Jadi fitur-fitur dari menu tersebut akan saya jelaskan pada siang ini, ya. Oke, kita langsung masuk saja ya. Ini tampilan beranda WSP-nya ya, seperti ini. Nah, kita akan masuk ke menu atas header terlebih dahulu, ya. Nah, atas header ini itu kita bisa masukin kata-kata di bagian atas sini nanti munculnya, ya, gitu. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk kita bisa memasukkan nomor WA, kita bisa memasukkan seperti slogan-slogan kita dan seterusnya ya. Kita masukkan di atas header ini. Ini ya, kita langsung contohkan saja. Ya, ini kita masuk ke menu atas header ya. Lalu kita klik input konten. Nah,
Nah, dia akan langsung minta kayak gini ya, bentukannya sama seperti isi deskripsi WSP, isi deskripsi produk tadi ya. Nah, coba kita klik ketik kata-kata seperti kita taruh tengah dulu, aman dan terpercaya gitu. Kita submit ya, muncul di sini ya. Nah, ini kita refresh ya, kita refresh. Nah, dia akan muncul di sini di bagian atas eh, beranda sini kata-kata ini. Nah, ini jadi kayak bisa kalian taruh seperti tagline atau kata-kata slogan yang berhubungan dengan eh, produk atau website kalian gitu ya. Nah, ini bisa kita edit-edit lagi lebih lanjut. Contohnya, misalnya kita ini kita gedein nih ya, aman, terpercaya dan berpengalaman. Pengalaman. Nah, kita gedein nih. Kita gedeinnya sama. Kita klik normal, lalu klik heading satu. Kita gedein. Coba ya kita lihat, kita submit, kita refresh. Nah, dia akan ukurannya akan berbeda seperti ini ya. Nah, tipikalnya di sini di bagian atas header ini kita juga bisa memasukkan nomor WhatsApp kita yang bisa diklik gitu. Nah, caranya gimana? Kita memerlukan script coding ya kalau untuk dimasukkan nomor WA kita ya. Karena mayoritas dari si fungsi di menu ini itu akan menggunakan coding yang akan saya jelaskan gitu. Mayoritas dari menu-menu yang akan saya jelaskan ada hubungannya dengan coding gitu. Tapi kalian yang nggak ngerti coding nggak perlu panik atau pusing karena kita bisa minta bantuan ChatGPT untuk membuat coding untuk kita ya. Ini akan saya buka ChatGPT-nya ya. Nah, ini ChatGPT kosong ya. Misal kalian ingin meminta script agar nomor WhatsApp kalian bisa dihubungin. Misal kalian tak di sini ingin menaruh link tolong bisa hubungi kami di nomor ini gitu ya. Kita langsung minta saja ke ChatGPT. Tolong buatkan saya script, beritanya bisa begini, script HTML untuk membuat link WhatsApp. Langsung aja kita masukin dengan eh, nomor WhatsApp. Ini nomor WhatsApp kita gitu. Ini saya nomor WhatsApp pasak aja ya. Nomor WhatsApp standar ya, kayak biasa depannya 62, lalu nomor WhatsApp kita baru. Ya, ya. Ini saya bikin acak. Coba kita submit. Hasilnya akan seperti apa? Nah, dia akan minta ya. Dia akan bikin ya, Mas, seperti ini. suaranya boleh Ya. digedein. wa.me sekian sekian. Oh iya, iya, maaf, maaf, maaf. Ya. Ya udah kedengeran ya. Iya, iya, iya. Oke. Sip. Cukup. Oke, tadi saya ulang lagi ya. Kita ini di bagian atas header ini bisa kita masukkan mm, nomor yang bisa kita hubungin juga, nomor WhatsApp kita. Caranya gimana? Kita harus membuat sebuah script agar bisa dimasukkan ke bagian atas header ini. Nah, tapi jangan khawatir, kita bisa minta bantuan ChatGPT untuk membuat codingannya. Ini kebetulan udah jadi ya. Coba kita copy ya. Kita copy, lalu kita masukkan di sini. Apa yang terjadi? Apakah dia akan membaca? Kita lihat ya, refresh. Dia bentuknya akan seperti ini. Nah, ini berat. Nah, ini tandanya salah ya. Kenapa salah? Karena kita bentuknya masih seperti ini. Sorry. Kita bentuknya langsung copy link saja seperti itu. Kenyataannya, Mas, kita sebenarnya bisa menggunakan fitur ini. Kita harus menggunakan fitur menyisipkan link terlebih dahulu. Sorry, kita juga bisa menggunakan ini. Ini kita klik ya search, maka dia akan berubah menjadi bentuk codingan seperti ini. Ya, kita lihat ya, dia berubah bentuknya menjadi bentuk codingan. Kalau tadi kan langsung udah jadinya ya. Nah, ini kalau kita klik search, dia akan berubah menjadi bentuk HTML. Nah, di bentuk HTML inilah kita copy coding kita, lalu kita paste ya dan submit. Ya, apa yang terjadi? Kita refresh. Nah, dia akan muncul tombol WhatsApp di sini ya. Kita bisa klik, dia akan langsung masuk ke WhatsApp ini, gitu ya.
Jadi untuk atas header ini fungsi, fungsinya biasanya sih kita bisa masukkan tagline dan semacamnya gitu. Fungsi lainnya juga kita bisa memasukkan em, WA button di sini yang kita bisa klik gitu ya. Nah ini untuk atas header cuma bisa satu ya, nggak bisa ditambahin, cuma bisa satu. Jadi kita edit-edit aja gitu. Oke, sekarang masuk ke bawah header. Bawah header fungsinya sama ya dengan atas header itu, cuman dia munculnya akan di sini nanti di atas di bawah tulisan beranda ini gitu. Ya, saya peragakan ya. Misalnya kata-katanya eh, berpengalaman selama 3 tahun. Tahu ya. Tuh, dikit. Apa Hasan? Nah, Apa? Ini ada orang mau lihat meja meja apa? eh, gede. Sebentar ya teman-teman, Mas Dewa lagi kendala jaringan internet, lagi mencoba join kembali ya. Tunggu dulu ya. Untuk Pak Agus Sugiarto ya, untuk password standarnya biasa digunakan apa? Pakai ini ya, WSP mantap 7.000. Itu untuk password standar WSP. Ya. Eh, Oke, sudah maaf masuk ya, ya. tadi ada kendala koneksi ya, mohon maaf. Saya akan lanjut jelaskan ya. Nah, ini bawah header udah saya posting ya tadi ya. Sudah berpengalaman selama 3 tahun. Kita refresh. Nah, dia akan muncul di sini di bagian bawah beranda gini ya. Jadi perbedaannya antara menu atas header dan bawah header itu cuma posisinya doang. Kalau atas header dia di atas ini, di atas beranda ini. Kalau bawah header dia munculnya di bawah sini, di bawahnya beranda ini gitu. Mau dipakai dua-duanya boleh, mau dipakai salah satu boleh, tidak masalah ya. Eh, untuk codingan juga bisa masukkan di bawah headernya juga sama. Codingan yang tadi kita pakai bisa dimasukkan juga ya. Kita coba. Jadi kita copy ya link yang tadi. Nih kita copy, kita masuk ke bawah header, kita edit. Nah ini kita taruh di sini. Source sini. Kita pindah dulu ke source ya. Lalu pas submit. Nah refresh. Nah, dia ada juga yang muncul di sini ya. Jadi untuk WA link bisa kita masukkan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke atas konten. Nah, untuk atas konten ini, untuk atas konten ya, ini itu kita spesifikin ke artikel ya. Nah, ini udah ada salah satu contoh ya. Coba kita buka aja biar kita bisa lihat. Nah, untuk atas konten ini, oh ini salah satu ya. Oke, oke. Maaf, maaf, maaf. Saya akan jelas. Nah, ini kita harus ambil contoh link artikelnya dulu. Contohnya ini nih, ya. Misalnya ini, ya. Ini artikel yang akan kita masukin atas kontennya. Nah, ini kita input atas konten, dia akan minta link. Kita harus masukin link artikelnya, ya. Karena untuk atas konten ini, istilahnya kita akan memasukkan sedikit kata yang akan muncul di bagian atas sini.
di atas judul sini ya. Ya. Nah, ini kita copy, kita paste di sini. Ini akan dia di sini kita paste link artikel yang mau kita masukin atas kontennya. Tuh ya. Nah, di bagian konten ini baru ya kita masukin atas kontennya. Nah, apa aja sih si atas konten itu? Atas konten ya, itu kita standarnya itu meta deskripsi ya. Jadi untuk atas konten ini kita samain saja sama kita memasukkan meta deskripsi. Cuma kalau di sini dia akan muncul. Kalau meta deskripsi pada saat di menu produk kan dia nggak muncul ya di dalam produk itu sendiri. Tapi ini kita masukin akan muncul di atas konten di atas artikel produknya ini. Itu. Nah, kalau kalian nggak punya itu bisa minta ChatGPT. Simpel aja ya. Ini tentang jasa konstruksi bangunan ya. Kita masukin, buatkan saya meta deskripsi tentang apa tadi? Jasa konstruksi bangunan ya. Di bangunan. Nah, kenapa? Oh, dia bentuknya coding ya. Karena tadi kita minta coding ya. Kalau kayak begini, kita langsung aja minta ke ChatGPT-nya. Buat eh, jangan buat dalam bentuk script HTML. Buat dengan kata-kata biasa saja. Dia mau nggak? Biasa saja ya. Nah, dia akan mau ya gini ya. Nah, kenapa saya bilang kita makainya meta deskripsi? Karena kalau kita masukin artikel itu kebanyakan nanti orang kan pengen ngeklik artikel ini pengen ngebaca artikel kita yang aslinya gitu. Kalau kita masukin artikel kita ya artikel lain ya pasti kebanyakan gitu. Makanya kita masukin meta deskripsi tentang produk ini agar tidak kebanyakan dan tidak terlalu turun artikel aslinya ya. Nah, ini sudah dapat kita meta deskripsinya, kita copy, paste di sini. Paste di sini. Nah, kita submit. Nah, coba kita lihat ya, kita refresh. Nah, dia akan muncul di sini ya, di atas judul artikelnya di sini. Nah, ini ya. Nah, ini sebenarnya tidak ada patokan atau acuan spesifik ya, kalian mau isi apa. Cuma kita biasa standarnya itu kita masukin meta deskripsi di sini ya. Oke, ya ini udah muncul ya atas kontennya. Nah, selanjutnya kita masuk ke body per page ini ya. Nah, body per page ini itu fungsinya adalah untuk memasukkan artikel lain ke dalam artikel kita. Maksudnya gimana? Jadi ini untuk di body per page ini kita bisa memasukkan satu artikel lain atau dua artikel lain di dalam link artikel ini ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memperkuat keyword-keyword yang ada di artikel kita atau ingin menunjukkan produk kita yang lain gitu. Caranya gimana? Caranya untuk memasukkan BPP itu sebenarnya ada dua ya. Nah, yang pertama itu tapi yang harus kita lakukan adalah mengambil link artikel yang ingin kita sisipkan BPP-nya. Nah, ini kan kita pakai artikel yang sama aja tadi ya. Artikel yang sama kita copy dan kita taruh di sini. Ya. Nah, kalian perhatikan untuk body per page ini dia akan langsung bentuknya ini ya, kayak gini. Dia kalau kita bandingin sama atas konten tadi nggak ada toolbar-toolbar yang ada di sini. Karena sejatinya apa BPP ini emang lebih ke coding gitu. Tapi bukan berarti kita harus pakai coding untuk menggunakan BPP ini gitu. Enggak, cuman format dia itu HTML. Jadi kalau kita pengen ganti ukuran header dan segala macam itu kita emang harus masukin dalam bentuk HTML ya. Nah, tapi tadi saya sebutkan bahwa untuk membuat PPP ini ada dua ya. Ada dua itu. Yang pertama itu ini ya, bisa kalian lihat ini ada sebuah tulisan yang tembus pandang ini. Nah, ini dengan menggunakan coding ini itu kalian bisa memasukkan artikel lain yang ada di WSP kalian untuk dijadikan BPP gitu. Jadi misalnya ini kan artikel tentang jasa konstruksi nih. Misalnya kita buka tentang jual sepatu nih. Ini jual sepatu ini bisa kalian sisipkan di dalam WS.
di dalam BPP ini. Ya, jadinya artikel ini akan muncul di link ini gitu. Caranya gimana? Ini kan ada ini ya. Kita isi aja sesuaikan saja dengan coding yang ada di sini. Oh, dia ngilang ya. Bentar. Kita buka notepad aja yang biar gampang. Yaitu ini ya, linknya ya. A, ref sama dengan kutip, dua kutip, lalu masukkan link kita. Ya, Udah, udah. ini kita tutup kurung. Nah, ini kata kunci pilihan Anda itu kita bisa ketik apa aja. Misalnya sepatu running. Running. Nah, lalu kita masukkan ini. Nah, kita copy ini ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi di sini. Submit. Apakah dia akan berhasil? Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini dia akan mengunculkan link artikel kalian yang ini, link artikel kalian yang lain gitu. Dia akan menunjukkan dalam bentuk link. Kita klik, dia akan mengarahkan ke artikel kalian yang ini, yang kalian cantumkan tadi ya, gitu. Jadi fungsinya ini ya misalnya kalian punya dua produk yang berhubungan di BPP ini bisa saja kalian cantumkan linknya tersebut, mungkin biar kelihatan eh, sama aja gitu ya biar kelihatan kalian mempunyai produk yang mirip nih gitu mungkin pembaca kalian akan tertarik untuk mengecek produk ini juga gitu ya soalnya ini kita ganti kata-katanya jangan sepatu running ya. Misalnya kita ganti keyword dengan kata-kata yang agak eye catching deh misalnya running bisa dicek di link ini ya. Nah ini kita masukkan kata-kata tersebut ya kita refresh. Nah, pada orang ke bawah bisa akan membaca ya. Menggunakan sepatu karet, kami juga menjual sepatu running bisa dicek di link ini ya. Nah, jadi orang pas scroll paling bawah, pada saat mereka melihat ini, mereka akan kayak, oh, dia juga punya produk ini ternyata. Nah, dia punya produk spesifik ini, mereka akan ngeklik, akan lihat bahwa kita punya juga produk ini. Itu. Oke, itu adalah cara pertama untuk memasukkan BPP di artikel kita. Cara yang kedua Cara yang kedua itu lebih standar ya, yaitu kita ya tinggal masukin artikel kita yang mau kita sisipin ke sini, ke isi konten BPP ini gitu. Karena tadi saya bilang eh, meskipun memang kontennya ini dioptimasiin buat bentuk HTML, tapi kita juga bisa masukin kata-kata biasa aja gitu. Soalnya eh, ini kita taruh di notepad dulu ya. Nah, ini kita coba ketik, misalnya sepatu running terpercaya gitu. Ini kan nggak ada coding apa-apa ya, nggak ada coding apa-apa nih, cuma bentuk teks, pure teks gitu ya. Kita submit, kita lihat apa yang terjadi, refresh. Nah, dia akan tetap muncul di bawah sini, gitu. Jadi meskipun dia nggak bentuknya coding, kata-katanya yang kita tulis di si konten itu akan tetap muncul di bawah sini, gitu. Nah, jadi untuk yang versi ini, yang versi teks ini, kita bisa buat untuk mengoptimasi artikel yang ini, artikel kita yang ini, agar bisa memperbanyak keyword kita, gitu. Ya. Nah, masukinnya gimana? Apa masuk aja? Yaitu kita minta bantuan ChatGPT. ChatGPT kita buat aja artikelnya. Misalnya tadi buatkan saya artikel tentang sepatu running lari.
Lihat ya. Nah, ini selagi kita menunggu ya. Untuk BPP ini kalian bisa pilih bebas untuk ngisinya bebas ya. Maksudnya bebas apa? Apakah kalian ingin membuat artikelnya sehubungan dengan artikel aslinya ya, atau kalian ingin membuat BPP-nya beda daripada artikelnya gitu. Misalnya tadi ini kan tentang konstruksi nih, jasa konstruksi dan bangunan rumah terbaik. Eh, Kalian pengen bikin artikel BPP-nya tuh sama topiknya, yaitu jasa konstruksi juga, boleh. Eh, atau ini karena tentang konstruksi, tapi kalian pengen mempromosikan produk kalian yang lain gitu. Jadinya kalian pengen bikin tentang sepatu running, boleh juga gitu ya. Jadi BPP ini bebas eh, mau kalian fokusin ke produk yang sama atau kalian mempromosiin produk yang lain yang ada di USP kalian gitu, boleh banget ya. Ya, ini kita lihat apakah dia sudah selesai. Oh, oke, sudah selesai ya. Ini kita tinggal copy, copy ini ya. Lalu kita taruh di sini ya. Nah, ini kita submit aja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Tapi ini apa formatnya agak berantakan ya. Karena ya dia bentuknya teks seperti ini. Dia bukan bentuk codingan ya. Nah, cara mudahnya agar kita tetap eh, menjaga bentuk dari hasil generasi ChatGPT-nya itu kita pakai fitur menu yang lainnya gitu. Maksudnya gimana? Tadi kan kalau kita buka atas konten, dia ada ininya ya, dia ada toolbar seperti ini ya. Nah, ini kita toolbarnya bisa kita manfaatkan untuk membuat BPP yang baik bagus. Gimana caranya? Ini kita copy lagi tadi ya, yang hasil ChatGPT-nya kita copy lagi. Nah, di atas konten ini, di menu atas konten ini kita langsung aja ke kontennya dan kita masukin hasil ChatGPT-nya dan kita rubah ke bentuk HTML. Kita klik aja source-nya ya. Nah, ini kan akan ada bentukan codingannya ya. Nah, ini kita coba masukin ke BPP dan apa yang terjadi hasilnya. Ya, sudah dimasukin ke BPP-nya tadi ya. Kita refresh. Nah, dia format BPP-nya akan lebih proper, akan lebih bagus dan akan sesuai dengan yang ChatGPT gunakan ya. Gitu karena ya dia emang membacanya itu bentukan coding HTML. Jadinya eh, kita memang harus kalau pengen format tulisannya lebih bagus, kita emang harus merubah tulisan yang di generate ChatGPT ini menjadi bentuk HTML gitu. Dari ChatGPT-nya langsung pun bisa gitu. Gimana caranya? Ya udah kita ini kan artikel ini ya. Kita udah buat artikel di itu yang sama kita minta aja ke ChatGPT. Tolong buatkan artikel tersebut. Tolong jangan. Tolong rubah artikel tersebut formatnya menjadi script HTML ya. Lihat apa yang terjadi? Ya, kita lihat ya, dia akan mengenerate artikelnya menjadi bentuk HTML. Ya, kurang lebih sama bentuknya dengan yang ada di source ini. Gitu. Ya, kita coba lihat deh. Kita coba copy yang di sini. Kita bisa bandingkan perbedaannya dengan yang kita pakai di menu WSP-nya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini codingannya udah jadi ya. Coba kita copy.
Kita masukkan ke BPP yang tadi. Nah, lihat semuanya. Kita langsung aja paste yang ini. Apa yang terjadi? Nah, ini kan yang tadi ya, yang BPP yang sebelumnya. Kalau kita refresh, nah bentuknya akan sama, ya. Kurang apa bentuknya akan sama seperti yang ada di ChatGPT-nya. Jadi kurang lebih sama penggunaannya, ya. Jadi untuk BPP ini format inputnya memang HTML gitu. Jadi jika kalian punya artikel mungkin bisa dirubah dulu ke format HTML-nya. Caranya gimana? Bisa langsung dari ChatGPT-nya bisa menggunakan fitur yang ada di WSP-nya gitu. Fiturnya ya ini aja. Kita buka atas konten ini ya. Kita masukkan artikel kita ke isi konten ini lalu kita klik search. Maka dia akan otomatis berubah menjadi bentuk HTML. Ya. Oke, itu untuk BPP ya. Sepertinya untuk yang akan saya jelaskan menunya atas konten, atas header, bawah header, dan BPP itu yang bisa kalian gunakan untuk optimasi artikel kalian. Nah, ada satu fungsi terakhir yang bisa saya jelaskan ya, dan ini lebih ke optimasi website kalian. Itu yang disebut dengan slash satu ya. Nah, slash satu ini, yang dimaksud slash satu ini kita bisa menaikkan traffic website kita dengan memunculkan yang saya sebut artikel goib. Maksudnya artikel goib apa? Gitu. Ini akan saya tunjukkan ya. Ini kan nama domain kita ya. Bisnis Digital Marketing Biz ID. Coba kita tambahin slash satu ya, slash satu, lalu slash dan kita masukkan nama produk. Misalnya ini, jual sepatu running Adidas pergaulan. Ini kita copy aja deh, nggak apa-apa. Nah, ini kita paste di sini dan enter. Apa yang terjadi? Nah, tidak akan terjadi apa-apa ya. Ya, tidak akan muncul artikel apapun di sini. Nah, tapi itulah fungsi salah satu. Fungsinya apa? Ini link slash satu ini kita kita inspeksi. Ini link slash satu ini kan kita bisa inspeksi ya. Kita masukkan ke Google Search Console dan kita inspeksi. Maka eh, maka dari itu ini bagi orang yang mencari keyword ini jual sepatu running Adidas termurah dan berkualitas di Jabodetabek itu akan ada kesempatan artikel kita muncul kan. Ya, dan orang klik artikel kita itu bisa membantu menaikkan traffic website kita itu sendiri gitu. Jadi orang ngeklik nih artikel ini, tapi nggak ada artikelnya. Nah itu orang ngeklik link yang ada di Google itu bisa membantu menaikkan website kita gitu. Dan mungkin aja bisa dapat list juga kan karena kan ini kosong nih. Tapi pas orang lihat di sebelah kiri, oh mereka ada jual beginian nih. Ternyata mereka jual produk-produk lain ya. Mungkin bisa deh dicek nanti kalau butuh gitu. Jadi fungsi salah satu ini itu untuk membuat saya nyebutnya link goib ya, link yang tidak mengarah ke artikel apapun agar bisa kalian inspeksi lalu dengan harapan orang ngeklik link goib ini untuk menaikkan traffic website kalian ya. Jadi kalau orang makin banyak klik link ke website kalian, itu website kalian akan ditampilkan makin lebih tinggi di pencarian Google gitu. Jadi fungsi salah satu itu biar bisa naikin traffic aja gitu. Oke, ya. Untuk fungsi lanjutan WSP untuk yang fokus untuk optimasi websitenya untuk sekarang sampai sini dulu ya. Saya akan buka sesi tanya jawab ya. Bagi yang punya pertanyaan silahkan. Ada yang mau bertanya? Bagi yang masih bingung penggunaan atas konten, atas header, bawah header, dan body per page ini. Ya, mungkin masih ada yang bingung atau uh, ada yang ingin dijelaskan ulang bagian manapun ya. Atau ada menu yang belum saya jelaskan tapi kalian penasaran ini fungsinya apa sih gitu. Bisa saya jelaskan sedikit. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada Mas mau tanya. Ya, Bu Desi silakan.
Kalau WSP itu ada kuotanya nggak sih, Pak? Ada Bu kuotanya. Standarnya sih kuota secara keseluruhannya 20.000 ya. Tapi setahu saya kuota pertama kali beli itu sekitar sekitar 1.000 Bu gitu. Oh, sekitar 1.000 ya. Berarti Ya, nanti kalau habis kita isi kuota lagi, apa beli WSP lagi? ya, Ibu misalnya kuota pertama 1.000 nih habis nih. Itu Ibu bilang aja ke salesnya, saya mau tambah kuota WSP saya gitu. Nanti ditambahin kuotanya gitu. Oh, oke, oke. Baik, terima kasih. Yuk, sama-sama. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya udah. Kuota apa Pak? Kuota postingannya ya. Jadi ya ini kan kita bisa posting WSP ini sebanyak berapa? Pasti kan ada limitnya ya. Kita bisa posting WSP artikel produk di WSP berapa kali gitu. Nah, itu standar kuota secara keseluruhan itu 20.000 artikel. Tapi untuk pembelian pertama itu kalian dikasih kuota 1.000 gitu. Jadi kalian bisa posting sebanyak 1.000 artikel untuk satu website WSP. Nah, nanti kalau 1.000-nya udah penuh, kalian bisa minta ke sales untuk ditambahin lagi kuotanya gitu. Kita tahu kuotanya habis dari mana, Biasanya Pak? ada notifikasinya Bu. Pas misalnya Ibu udah 1.000 nih, nah Ibu bikin artikel, nanti itu ada notifikasinya tidak bisa posting, kuota habis atau apa artikel tidak bisa diposting, kuota sudah Tercantum, habis gitu ya. nggak ada tercantum di situ ya? Nggak ada kalau di sini nggak ada tercantum sayangnya Baik. gitu ya. Yang saya posting tadi ada tercantumnya 100 terpakai 45 saya posting tadi. Gimana Pak Zaidi? Maaf. Ada tadi saya posting yang panel member itu kan di situ ada 100 jumlahnya ada. Nanti kalau terpakai berkurang berkurang ya. Oh iya, kalau titik Nesia ada, kalau di WSP nggak ada itunya. Paling ini aja bisa dilihat dari produknya sih ini. Ini kan di produknya ini ada nomor nih ya. Nah ini bisa dilihat dari sini aja. Ini kan artikel nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Nah, bisa dicek aja ke halaman terakhir ya, bahwa ini udah 162 postingan gitu. Berarti kuota yang dipakai itu 162 di WSP sini gitu. Ya begitu aja sih ngeceknya Bu dari produknya aja nih. Nah, ini kan berarti udah ada 162 artikel ya. Berarti kuota yang kepake 162 gitu. Mas tanya Mas. Ya silakan. Untuk yang tadi slash satu itu setelah slash satu itu diisi keyword ya? Iya, satu itu diisi keyword. Nah, ini untuk keywordnya ini terserah Bapak ya. Jadi intinya kayak abis kita masukin slash satu ini, kita kayak masukin judul keyword, judul artikel, sorry, judul artikel gitu. Misalnya kan tadi saya jual sepatu running ya, gitu. Nah, jadi ini yang kita masukin ini keyword yang ingin kita kuatin, gitu. Oh, Tahu? bukan. Berarti keyword itu sudah sebenarnya sudah ada di WSP kita ya? Ya, kalau Bapak misalnya Bapak punya artikel tentang jual sepatu, nah Bapak pengen kuatin keyword jual sepatu tersebut bisa dipakai slash satu ini, gitu. Berarti kalau belum ada artikel, misal nih ada artikel orang tapi what, nah kita pakai situ biar biar nyari pakai keyword itu webnya orang lain yang Ya. pakai itu nggak bisa ya? Seperti itu. Bisa Pak, bisa aja sih sebenarnya. Kalau kayak begitu, Bapak lebih fokus ke kuatin websitenya secara keseluruhan, gitu. Misalnya kan kita, ini kan tadi produk kita sepatu sama umroh ya. Misalnya kayak Bapak pengen masukin jasa instalasi listrik gitu Hmm. ya. Nah, ini kan nggak ada ya. Ini kan produk ini nggak ada nih. Kebukannya akan sama seperti ini gitu maksudnya. Nah, ini kalau Bapak inspeksi link ini keyword jasa instalasi listrik ini diperkuat dan website Bapak juga diperkuat gitu. Jadi meskipun produknya Bapak, misalnya ada produk yang nggak ada nih di WSP Bapak, tapi Bapak pakai salah satu ini, itu lebih fokus ke memperkuat website Bapak
gitu. Jadi biar artikel link produk yang lain juga naik. Hmm. Berarti misalnya saya punya dua web, jadi saya pakai keyword yang di web satunya lagi bisa ya tetap ya kayak Ya, gitu ya. bisa, tetap bisa. Oke, oke. Slash satu slash keyword berarti ya. Ya, /1 slash ya. Oke, oke, siap. Oke, tip. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, untuk kan kalau bikin artikel kan itu tulisan Latin ya. Kalau untuk ngisi halaman artikel itu kita isi dengan HTML, boleh dijelasin ulang? Isi artikel yang mana ya? Apa maksudnya kalau kita mau nulis artikel kan biasanya ketikan ya. Nah, Nah, tapi saya kepengen di artikel ini bukan artikel tapi semacam kayak tool script HTML gitu. Jadi kalau di WordPress kan ada tuh dari tulisan diubah menjadi HTML, kode coding. ya. Ah, Apa namanya? Nah, di WSP ini bisa nggak diubah jadi coding nanti linknya jadikan domain garis miring tool kita gitu atau halaman kita kayak gitu. iya. Jadi postingannya itu dirubah bentuknya ya, Pak, gitu ya? Ya jadi apa? Jadi HTML apa? Enggak, saya cuma mau naruh dalam format HTML kayak gitu doang. Iya, iya, iya. Bisa sih, Pak, karena kan kalau maksudnya yang di ini ya, di menu produk ya, Pak. Jadi dirubah ke HTML gitu ya? Di menu eh WSP ada artikel nggak sih? Iya, ada artikel juga. Produk, jangan kayak saya nanya, produk atau artikel ya? Artikel. Oh, artikel yang ini ya, berarti ya. Nah, ini Hmm. bisa naruh coding HTML di sini kan ini bisa diganti source-nya juga nih. Ini Oh, kan bisa source. diganti source ya. Kalau diganti source kita klik source, dia akan ganti format ke HTML gitu. Oke. Jadi kalau Bapak pengen postingnya HTML bisa diklik aja source-nya lalu taruh codingan HTML di sini gitu. Nanti biasanya akan muncul apa yang di Bapak masukin itu codingannya. Sama kalau yang di kategori bisa ini nggak apa ngisi kategori di input produk itu kategori bisa kita ketik nggak selain kita drop down itu? Em, Maksudnya gimana, Pak? Kalau di kategori kan di input produk ya, di input Ya, menu input itu kan kita ngisi kategori, nama oh iya. produk, keyword dan lain. Nah, untuk kategori ini bisa nggak apa kita ketik? Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ini kita drop down menu doang gitu. Oh gitu ya. Mhm. Oke, oke, oke. Ya gitu ya, Ya, Pak. bentar aja. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Halo Pak, Ya, kalau kategori itu ada batasnya nggak ya Pak? Ada berapa banyak gitu, paling banyak berapa? kenapa Bu? Maaf. Kalau kategori itu bisa berapa banyak? Maksudnya bisa ada maksimalnya berapa nggak? Satu produk berapa kategori gitu? Em, Terakhir saya nyoba sih 20 masih bisa Bu untuk nambah kategori ya. Untuk limit spesifiknya saya kurang tahu, tapi terakhir saya nyoba sih antara 20 sampai 30 itu masih bisa gitu. Jadi masih bisa banyak lah Ya istilahnya. soalnya kalau dia terlalu banyak kita apalagi drop down gitu kan susah ya nyarinya kadang nggak bisa diketik kan. Iya, betul. Jadi masih bisa banyak kok kategorinya setahu saya. 20 nyampe kok, 20 lebih, 30 pun bisa. Oke, ada yang mau nanya lagi? Mungkin nanya tentang fitur WSP yang lainnya. Mau tanya, Pak, Ya, silakan Pak. kalau untuk di kategori, misalkan di produknya kan ada banyak ya. Nah itu bisa Ya. drop down-nya itu bisa pakai plus gitu nggak? Jadi pas dipencet plusnya itu dia muncul ke bawah gitu. Kalau di min dia ini lagi.
Ngilang Oh, lagi. enggak, Bisa. dia biasanya drop down doang, Pak. Jadi kalau banyak kategorinya ya udah banyak ke bawah sini gitu. Hmm. Subkategori ya, maksudnya ini ya, sub produknya gitu. Oh, nggak bisa, Pak. Kalau Nggak itu bisa. subkategori itu nggak bisa, iya. Oh, biar nggak kepanjangan gitu maksudnya ke Iya, bawah. iya Mm-mm. paham saya. Ya, sayangnya di WSP nggak bisa subkategori seperti itu ya. Jadi kategori utama aja. Satu Pak, ini lagi, tampilan Pak. Iya, sebentar ya Pak. Bu Desi dulu ya. Oh iya, Ini Bapak saya panggil silakan. Pak, lagi. ini Iya, tampilannya nggak beda jauh sama admin panel ya, Pak ya? iya ini emang admin panel, Bu. Oh, gitu. Admin Cuma panel WSP gitu. oh, panel WSP. Cuma kalau di admin panel yang di itu kategori itu udah ditentukan kan ya kalau di portal ya. Cuma ini Iya, kategori harus kita isi dulu iya. sendiri. Kalau di sini kategorinya bebas. Kita mau ngisi apa aja gitu, nggak ditentuin sendiri. Oh, berarti secara teknis pengisiannya juga sama dengan admin panel ya, Pak ya? Iya, kurang lebih sama Bu secara teknisnya. Ya, baik. Gitu. Tadi Pak Hoirul ya, Pak Hoirul tadi mau nanya apa lagi Pak? Ya, iya Pak. Silakan. Ini untuk tampilan di mana ya? Di depan itu, di home, itu bisa Ini ya. sisipkan. Nah, itu di atas aman dan terpercaya itu bisa diganti slider gambar nggak? Bisa Pak, slider gambar. Beberapa gambar gitu, Iya, bisa. Oke, saya akan boleh peragakan ya. dicontohkan? Nah, untuk masukkan slider gambar, itu kita pilihnya menu ini, menu gambar nih, ya, menu gambar. Nah, ini kita klik input gambar. Nah, nanti pas kalian input gambar, ini bisa milih nih, tuh gambar slider, gambar pop Oh, up, banner kolom kiri, kolom kanan, dan seterusnya, gitu. oh Saya ya. akan contohkan ya. Ya. Ini saya upload file gambar. Nah, misalnya ini deh, ya. Nah, untuk ini itu kita copy linknya mau dimasukin kemana ya. Tapi untuk slider sih biasanya nggak apa-apa deh. Ya ini kita copy link yang kita mau masukin gambarnya. Kita paste ya. Nah ini dua ini nggak perlu diisi, bisa nggak apa-apa ya. Nggak perlu diisi dua ini, nggak apa-apa. Nah ini kita klik slider ya. Kita submit. Nah ini kita refresh. Nah dia akan muncul di sini gambar slidernya. Itu dia muncul di sini di bawah beranda. Gitu. Oh, kalau di atasnya enggak? Di atas sini nggak bisa, sayangnya. Dia muncul di sini. Nah ini kalau pengen kita tambahin fotonya, sama, sorry, bukan edit ya. Kita ingin, misalnya kita pengen slidernya ada foto lagi nih. Jangan satu, bisa. Kita tinggal choose file, stepnya sama, choose file. Kita taruh ini, Di atas mah. copy linknya, paste, dan kita pilih ini gambar slider lagi. Submit. Nah, kita refresh ya. Nah, ini bisa diklik nih nanti sama dia akan muncul ini. Gambarnya ganti-ganti. Oh, Tuh. baik. Ya, ya. Gitu untuk gambar slider. Ya, tapi sayangnya nggak bisa di sini ya. Di atas sini nggak bisa ya, Pak. Bisa Ya. di sini dia. Apa itu? Atas Berarti satu header. tampilan bisa Atas beberapa header gambar. kali ya? Apa bisa? Atas header gitu? Atas header, iya nggak bisa Pak dia foto. Nggak bisa Dia, ya? iya nggak bisa foto. Jadi Oh, iya. kata-kata doang sama link HTML tadi. Gitu, Pak. Oke. Kalau Baik. ukurannya nggak Baik, seperti ini, makasih. Pak. Yuk. Kenapa Bu? Bu Yani, maaf. kalau ukurannya misalnya lebih kecil atau lebih besar, kita mau edit gambarnya gitu supaya ukurannya seragam gitu. Hmm. Potong itu gimana? Oke. Untuk mengedit gambar biar ukurannya seragam, itu bisa dua cara ya. Yang pertama itu kalau biasanya di laptop kalian itu bisa ya diedit. Tahu saya sih kalau kalian OS operating sistemnya Windows 10 atau 11, dia ada fitur ini gitu. Nah, itu caranya adalah kita klik foto yang kalian pengen edit ukurannya nih. Misalnya ini nih. Ini kan gede nih ya. Kalian klik fotonya. Nah, ini di sini di bagian ini kan ada, iya silakan. Iya saya selesaiin dulu ini ya jelasinnya. Nah, ini kalian klik di sini nih, si more ini kalian klik resize. Lalu ke yang ini yang bawah, define custom dimension. Nah, ini kalian tinggal atur mau ukurannya berapa gitu ya. Ini kalian tinggal atur ukurannya mau berapa. Nah, tapi kan ini satu-satu ya. Eh,
Kalau fotonya banyak pasti capek kan. Nah, cara kedua ini itu kita pakai aplikasi namanya Irfan View. Ya, betul ya. Kita pakai aplikasi namanya Irfan View yaitu ini. Untuk Irfan View itu aplikasinya kalian harus download dulu ya. Cari aja di Google Irfan View tulisannya seperti ini. Irfan View. Nah, biasa dia muncul paling atas yang logonya ini ya, yang logonya kucing merah ini kalian klik, lalu tinggal kalian download aja gitu. Nah, penggunaan Irfan View ini lebih gampang lagi karena kita tinggal ini kan ini dibuka seperti ini ya. Kita klik file, lalu ini batch conversion atau rename ya. Nah, ini kalian ada tiga fitur ini ya. Yang pertama itu cuman ngerubah ukuran, yang kedua cuman ngerubah nama, nah yang ketiga itu ngerubah ukuran dan nama gitu. Nah, untuk ngerubah ukurannya biar seragam, kita checklist ya. Kita checklist, kita klik advance, dan kita nyalain resize-nya. Nah, ini resize-nya ini tinggal kita masukin deh ukurannya mau mau berapa kali berapa gitu, biar seragam ya. Ini kita klik resize-nya. Ini lebar sama tingginya kita tinggal atur sesuai keinginan kita. Gitu ya, Bu. Ya ini tadi ya. Ya, terima kasih ya Pak. Yuk, sama-sama. Tadi siapa yang mau nanya? Maaf, saya nggak ngeliat namanya. Yuk, ada yang mau nanya lagi? Ya, boleh open mic atau di chat ya kalau ada yang mau nanya. Baik, ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu? Oke, setelah ini yang sudah punya WSP langsung ya dipraktekkan Bapak Ibu. Kalau bisa langsung bikin 10 postingan produk ya. Nanti kita Jumat bahas WSP lanjutan. Bagaimana cara hasil inspeksinya dan optimasi inspeksi ya. Ya minimal bikin 10 lah. 10 postingan produk Bapak Ibu ya. Nanti saya nanti di hari Jumat ada pembahasannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu Anik. Oh, Bu Anik join ya. Hmm? Boleh? Ya, ada yang mau nanya atau sepertinya sudah cukup ya kalian semua? Hah? Jumat jam berapa ya, Pak? Untuk Jumat jamnya sama ya, Pak. Eh, untuk WSP dasarnya biasanya 9:30 gitu. Jadi untuk Zoom teknis ini biasanya kita 2 kali ya setiap hari, yaitu jam 9:30 sama jam 1:30 gitu. Tapi setiap hari materinya ganti-ganti gitu. Untuk WSP ini biasanya hari Senin sama hari Jumat gitu ya. Baik, masih ada yang mau bertanya tentang fitur-fitur WSP atau sudah cukup? Ya, sepertinya sepertinya udah pada cukup ya. Ya, tadi saya akan mengucapkan syarat yang sama aja kayak Mas Deva tadi ya. Itu yang tadi yang saya praktekkan mungkin bisa dipraktekkan kembali di WSP kalian masing-masing ya. eh Cara optimasinya, cara bikin atas header, cara bikin bawah header dan seterusnya ya. Em, Mungkin akan saya serahkan kembali ke Mas Deva untuk penutupan ya. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, ayo saya buka kesempatan sekali lagi jika ada yang ingin bertanya.
Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, akan saya serahkan ke Mas Deva ya. Eh, Bentar, ada yang ngechat. Oh ya, saya akan serahkan ke Mas Deva lagi ya. Silakan Mas Deva. Baik, terima kasih Mas Dewo atas pemateri tentang WSP-nya ya di menu-menu yang lain. Oke, kita nanti ada Zoom lagi di hari Jumat ya. Untuk WSP seperti biasa jam 9.30 di hari Jumat tentang WSP lanjutan ya Bapak Ibu. Kalau bisa di WSP-nya sudah ada 10 postingan ya dan sudah diinspeksi ya. Nanti kita Insya Allah. belajar WSP lanjutan postingan bagaimana optimasi ke Google lah ya. Untuk Bapak Ibu yang mengena gimana? Mas Deva, setiap hari, setiap hari Senin pagi jam 9.30 ya. Untuk WSP Ibu Senin dan Jumat 9.30. Kalau yang pagi apa Mas? Yang siang tadi ini juga WSP kan Iya, ini 13.30. karena kita next menu selanjutnya ya. Karena ada beberapa teman-teman yang masih baru dan kita mempelajari sampai siang. Oh, jadi nggak setiap hari Senin tuh ada 2 kali. Iya, nggak eh, setiap hari. Soalnya memang banyak teman-teman WSP yang baru ya. Baik-baik. Iya, Mbak Mas, baru baru join. Kita mengulang kembali WSP pemula ya. Jadi kita next nyampe siang. Passwordnya baik-baik. panel sama semua. Iya, sama semua. Password standar seperti biasa yang disampaikan oleh tim sales ya ketika sudah aktif domain WSP-nya ya. Oke, itu saja yang disampaikan Pak Angkus ya. Bagi teman-teman yang punya kendala teknis di WSP, DU, Bioling atau CTR bisa chat lewat rotator tim teknis ya. Terus bagaimana bagi teman-teman yang belum punya WSP, DU, Bioling atau CTR bisa tanya-tanya ke tim sales di rotator tim sales ya. Bagaimana gimana? Oh iya, untuk bagian malam nanti deh. Tim teknis bisa dihubungi hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya. Di luar jam Nanya Mas, kerja gimana? Ada yang untuk nanya lagi? WSP bisa Gimana Pak? chatting nggak Mas? Nah, kalau ada kendala Mas. Gimana? chatnya kemana Mas? Ke Satu-satu, admin satu-satu. atau Satu-satu. Pak Agus dulu deh. Gimana Pak Agus? kalau ini nanya ke admin atau gimana? Kalau untuk login Bapak apa Agus. harus pakai email yang terdaftar? Bapak Agus kan ketika beli WSP pasti dikasih tahu sama tim sales ya untuk Iya. akses loginnya. Lah ini kan tadi udah bisa dibuka. Betul. Nah, Lalu? masa buka di sini kok di login kok nggak keluar keluar ya? Saya coba kok bisa domain WSP Pak Agus. Iya makanya di sini saya buka nggak bisa atau emailnya harus sama ya Mas? Nggak harus kan ya? Email username-nya itu admin, Pak. Passwordnya itu standar WSP mantap 7.000. Ya, ini saya dibuka ke ininya kok nggak keluar keluar. Coba caps lock-nya, Pak. Perhatikan caps lock di keyboard-nya, Pak. Maksudnya gimana? Udah saya salin semua itu kan link sama itunya kan udah ada itu. Bapak Agus yang Ramadan Shop bisa ID ya. Enggak. Iya. Nih, saya coba ya. Hmm. Oke, mungkin beberapa menit lagi ya. Nah, ini kan berandanya Pak Agus ya. Ini Ya. panelnya itu slash panel MS. Nah, ini kan udah bisa masuk nih. Saya logotin deh. Nah, username-nya itu
admin. Passwordnya itu WSP Oh, mantap 7.000. bukan bukan itu ya Ramadan shopnya ya. Bukan Bapak. Oh iya iya ini kan saya kaptek mas makanya dulu. Iya. Oh admin kan. Kiranya yang Ramadan shop. Oh Ramadan shop itu yang di Ramadan Shop itu domain WSP-nya, Pak. untuk buka di Google-nya ya. Iya, betul. Kalau ke adminnya Nah, nanti tambahin ya /panel MS. admin Gimana, Pak? slash panel MS ini ya. Iya. Oh iya iya iya. Ramadan Shop bisa ID /panel MS. MS-nya gede ya. Oh iya. Heeh, Saya coba bisa kok ya, punya Pak bisa. Ramadan. Siap, makasih Mas. Nggak. Tadi siapa? Kak Desina ya? Mas, kalau mau chatting misalnya saya mau ada kesulitan nanti bisa bisa ngubungin CS apa Mas Deva ya? Pakai chat tim rotator tim teknis, Kak. Kalau ada kendala di website produk TTK ya. Nomornya yang mana Mas? Ini saya di link. Ada link deh. Jadi link rotator ya. Link rotator. Iya, itu di chat Zoom kan ada chat tim teknis. Nah, itu link untuk rotator tim teknis. Nah, tim teknis itu bisa di chat Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Di luar dari jam kerja pasti tidak dibalas. Gitu, Kak. Oke, Mas. Eh, Baik, makasih Mas. sama-sama. Oke, itu saja yang saya sampaikan ya. Semoga ilmunya dan materinya bermanfaat ya. Dan saya tunggu 10 postingan di beberapa website SP teman-teman ya. Kita belajar di hari Jumat tentang inspeksi lanjutan. Oke, saya akhiri. Mohon maaf bila ada kata-kata dan kesalahan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima Waalaikumsalam kasih Mas Deva. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama.